Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adadika Febriana dengan NPM 2024 14500 dan teman saya Indi Zakiatul Faiza dengan NPM 2024 14511. Kami di sini akan membahas tentang kiprah tradisi pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Akhyar serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar menghadapi tantangan besar dalam bidang ekonomi dan politik. Di satu sisi, ketimpangan ekonomi masih tinggi, terutama di kalangan pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki akses pada permodalan, pelatihan, dan pemasaran yang memadai. Di sisi lain, polarisasi politik akibat politik identitas terus mengemuka, terlebih sejak era reformasi yang membuka ruang demokrasi lebih luas namun juga memberi celah pada berkembangnya eksklusivisme dan ekstremisme. Ulama memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan keumatan dan kenegaraan, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki tradisi panjang dalam peran sosial politik ulama. Dalam hal ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Akhyar merupakan representasi dari dua figur ulama yang memainkan peran aktif, baik dalam peranan keagamaan, sosial, ekonomi, maupun politik. Kajian terhadap kiprah mereka menjadi penting untuk melihat bagaimana ajaran dan tradisi keulamaan dapat memberikan solusi atas problematika kontemporer yang dihadapi bangsa. Teori ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, antara lain keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan pelarangan riba atau usuri. Dalam sistem ini, tujuan utama bukan sekadar pencapaian keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, ekonomi syariah memberikan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dengan mekanisme seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, zakat produktif, serta lembaga keuangan mikro syariah yang bisa diakses masyarakat kecil. Teori politik identitas dan moderasi beragama. Politik identitas adalah praktik politik yang menggunakan identitas sosial seperti agama, etnis, atau budaya sebagai dasar untuk membentuk solidaritas politik. Dalam banyak kasus, politik identitas bisa memicu konflik horizontal dan fragmentasi sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini menjadi ancaman bagi integrasi bangsa dan kohesi sosial, terutama di negara multikultural seperti Indonesia. Oke, selanjutnya untuk merespon tantangan ini, muncul pendekatan moderasi beragama, yaitu sikap keberagamaan yang tidak ekstrim, toleran, menghargai perbedaan, dan cinta tanah air. Moderasi ini bukan berarti mengaburkan ajaran agama, tetapi menempatkan nilai-nilai agama secara kontekstual dalam kehidupan sosial politik modern. Konsep ini banyak diangkat dalam kebijakan pemerintah dan ormas Islam seperti NU, terutama dalam upaya meredam radikalisme serta menjaga persatuan nasional. Next slide. Kiai Haji Ma'ruf Amin dikenal sebagai tokoh sentral dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebagai Ketua MUI dan Dewan Syariah Nasional, beliau merumuskan banyak fatwa yang menjadi dasar kebijakan ekonomi syariah. Sebagai Wapres RI, ia juga mendorong program inklusi keuangan syariah dan UMKM halal. Sebagai Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar menekankan pentingnya dakwah yang damai, pendidikan keagamaan berbasis pesantren, serta membendung radikalisme. Ia juga dikenal vokal dalam isu keumatan dan kebangsaan. Pemikiran kedua tokoh sangat relevan dalam mendorong kemandirian ekonomi umat melalui ekonomi syariah dan UMKM. Mereka menekankan pentingnya akses keuangan yang adil dan partisipatif. Baik Kiai Haji Ma'ruf Amin maupun Kiai Haji Miftahul Akhyar mendorong praktik politik yang inklusif dan menjauh dari eksklusivisme agama. 19 moderasi beragama dijadikan pendekatan strategis untuk menjaga keutuhan bangsa. Next slide. Kesimpulannya, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Akhyar merupakan figur penting dalam menjawab tantangan ekonomi dan politik bangsa. Pemikiran dan kiprah mereka sangat kontekstual dengan problematika kontemporer. Lalu ada saran, yaitu sarannya perlu kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi umat dan menjaga stabilitas politik berbasis nilai moderasi. Oke, itu aja PPT yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.